Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di tengah Masjid Nabawi ya. Ini kita berada di jam setengah 11, mau menunggu sholat zuhur berjamaah di masjid. Di sini walaupun setengah 11 sudah banyak orang. Nah, kenapa orang mau datang duluan? Karena nanti kalau sudah jam 11 ke atas sulit masuknya. Ini aja kalau kita mau ke dekat Raudah itu nggak bisa, sudah full, sudah orang, sulit kita masuk. Saya untuk edisi sekarang mencari tempat yang relatif lengang supaya bisa konsentrasi untuk tilawah Quran dan berzikir. Tapi kalau di Raudah tuh bagus tempatnya, istimewa. Cuma memang kita karena rame berdesakan, kemudian duduknya tuh sempit gitu ya, karena tidak ada celah sedikit pun, orang langsung masuk. Jadi ya itu membuat kita untuk tilawah agak sulit ya, karena posisi duduk kita tidak nyaman ya di situ. Tapi keunggulannya di sana, keutamanya masya Allah, di sana tuh dekat dengan makam Rasulullah. Nah sekarang kita coba di sini. Nah di sini ini kenapa orang salah satunya ingin ke masjid ini, karena memang keutamaannya. Kita tahu lah ya, keutamaan dari sholat berjamaah di Masjid Nabawi ini kan 1000 kali lipat bila dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid biasa. Hanya kalah kalau di Masjidil Haram yang 100.000 kali. Jadi itu yang menjadi penyebab orang datang ke masjid, karena memang keutamaan itu yang dicari. Nah untuk itu orang-orang bergegas ke sini. Jadi 2 jam sebelum sholat sudah ke sini. Jadi orang itu kalau sudah maghrib isya pasti di masjid, nggak pulang dulu dia, biasanya gitu. Atau habis zuhur asar, nah subuh sampai suruk biasanya betul. Karena keutamaannya itu. Jadi yang pertama adalah mereka ingin mendapatkan tempat yang bagus di masjid sehingga bisa sholat berjamaah secara maksimal. Itu yang pertama. Ini analisis saya. Yang kedua, di sini suasananya sejuk. Kita sudah tahu di tahun ini cuaca di Madinah kan sangat terik ya, sekitar 40 derajat Celcius di luar ya. Nah tapi dalam ini sejuk ya. Saya hitung-hitung ya, ini sekitar di bawah 30 derajat Celcius. Jadi nyaman, lebih nyaman di Indonesia ya kalau di masjid ya. Kenapa? Karena ternyata ini ada AC. Ini ada AC ya. Ini AC-nya dingin nih, dingin AC-nya. Ini AC di sini. Di tiap tiang ada AC-nya. Di tiap siang ada AC-nya. Ini ada AC lagi. Ini AC. Nih, AC semua. Setiap tiang berapa tiang nih? Ratusan tiang. Itu ada AC-nya semua. Jadi mereka nyaman di sini. Sejuk, bahkan bisa baring-baring ya. Setiap sholat sunnah macam-macam di sini. Jadi itu yang membuat mereka senang di sini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah di sini ada banyak ditempatkan air minum. Nah ini air minum, air zam-zam. Air zam-zam yang tidak dingin dan ini dingin ya, dingin. Coba kita yang beli kan. Nih ya. Nah. Nih ditempiapkan sudah nih. Jadi zam-zamnya nih kita lihat nih. Nah ya, ini kita ambil. Caranya bismillah. Nah, ambil dikit aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kembalikan lagi. Nah, jadi di sini ada dilengkapi dengan air zam-zam. Jadi pokoknya tahulah air zam-zam kan, nikmatnya itu terasa. Walaupun kita biasa sering minum aqua ya atau air yang lain, sama aja sebenarnya rasanya. Tapi karena ini ada secara keyakinan kita bahwa air zam-zam ini penuh manfaat, maka kita termotivasi untuk minumnya ya. Masya Allah, walaupun juga secara kandungan memang kita tahu lah air zam-zam ini kan sangat bagus ya kandungannya ya. Nah jadi inilah yang menjadi penyebab juga kenapa orang mau di masjid ya. Nah yang ketiga, nah di sini ada tersedia di setiap tiang ya, tersedia Al-Quran wakaf. Yang besar ada, yang kecil ada. Ini ya, jadi Al-Quran ini diwakafkan oleh orang atau jamaah, biasanya orang haji ya. Nah ini kalau kita wakaf caranya kita wakaf ini, misalnya ini kita beli ke toko ya, toko di seberang ya, toko-toko di sekitar Masjid Nabawi sangat banyak.
harganya ini 25 real atau sekitar anggaplah 100.000 rupiah ya. Kalau biasanya harganya 120.000 ya, tapi kalau kita ngomong ini untuk sedekah gitu ya, nah dia harganya 100.000 rupiah. Nah ini ya, jadi habis itu kita beli, misalnya kita beli 10 ya, 10 eksemplar, baru nanti kita bawa ke pengelola sana, ke pengelolanya kita lapor, kita kasihkan aja, nanti mereka naruh di sini. Jadi rata-rata baru semua ini, baru semua. Dengan barunya ini kita nyaman untuk tilawah. Nah biasanya ada tanda wakaf nih ya. Jadi kalau sudah wakaf ini biasanya ada tandanya nih ya, tandanya ini wakaf lillahi ta'ala. Nah jadi wakaf, jadi ini orang untuk wakaf, tidak diperjualbelikan, jadi ini tidak boleh dijualbelikan. Jadi kita belinya ke toko, kemudian kita berikan ke sini ya. Nah, ini harganya 100. Nah ini saya nggak tahu berapa harganya yang besar ini. Jadi inilah yang menyebabkan kita nyaman. Nah tentu juga sebenarnya kalau kita di masjid ini kan, selain kita sholat rawatib, pertama itu kan kalau kita masuk sholat tahiyatul masjid dulu, yang kedua nanti sholat rawatib kalau zuhur nanti, kemudian nanti sholat biasa, sholat 5 waktu. Nah biasanya di sini setelah kita selesai sholat 5 waktu itu, biasanya hampir setiap hari itu adalah sholat jenazah ya, sholat fardu kifayah itu. Nah sholat jenazah itu kita langsung berdiri. Nah habis itu baru kita sholat ba'diyah ya, kalau untuk waktu-waktu tertentu ya, kecuali waktu subuh dan zuhur yang tidak ada ba'diyahnya. Jadi itu, sehingga kita banyak amalan yang bisa kita lakukan. Belum lagi kita bisa sholat hajat di sini, sholat kodok ya, kodok bisa juga di sini ya. Jadi itulah yang menjadi penyebab mengapa kita di sini. Tentu yang terakhir juga ya, tahulah ya keindahan ornamen yang ada di masjid ini. Kita perhatikan ini, cantiknya ya, cantik betul ini semua di sini ya. Lihat luas betul, saya nggak tahu berapa luasnya nih. Ini luas betul nih, ratusan ribu mungkin yang hadir. Ini dari ujung ke ujung jauh ya. Ini full, setiap hari full, setiap waktu full. Jadi nggak ada lagi seperti ini sepi nih, full ini. Ini saudara kita ya. Nah ini Pak, boleh nanya Pak? Ya. Bapak jamaah dari mana Pak? Dari Magelang. Magelang. Kapan datang sini Pak? Kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah Pak, kenapa Bapak harus sholat di sini Pak? Ya lebih afdal. Jadi kan sholat di sini itu pahalanya berapa? 1000 kali lipat. Lebih utama dari. Alhamdulillah. Selain itu apa lagi Pak? Mungkin di sini sejuk Pak ya? Ya selain sejuk juga kita merasa nyaman, terasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita juga lebih khusyuk lah. Alhamdulillah. Kita sholat di sebarang tempat. Oke, masih banyak Pak. Yang sangat istimewa. Iya, alhamdulillah. Main-main. Iya. Maka siapapun yang ke Madinah ini, ya jangan tinggalkan untuk selalu sholat di sini. Sholat di sini. Kalau perlu sepanjang waktu sholat, kalau orang kita arba'in. Itu walaupun itu bukan rukun wajibnya, tapi itu keutamaan. Iman kita biayanya mahal. Sholat di. Pesan Bapak apa? Pesan saya pokoknya siapapun yang naik haji, siapapun yang berangkat ke tanah suci, wabil khusus ketika kita di Madinah, awas jangan sampai tidak sholat sepanjang waktu di sini. Iya. Rugi kita sholat di sini. Karena keutamaannya banyak ya. Iya. Oke. Suun Pak, nggih. Sama. Ya alhamdulillah, suun. Alhamdulillah. Demikian tadi testimoni dari seorang jamaah dari Magelang yang dia bilang rugi rasanya kalau kita sholat di sini. Kalau kita sudah berada di Madinah, kita tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Katanya ini keutamaannya 1000 kali lipat lebih utama daripada sholat di masjid lain. Di masjid, apalagi kalau kita sholat sendirian di rumah. Wah ini sudah sulit dikata-katakan lah. Jadi demikianlah sedikit sekelumit cerita terkait dengan apa yang kita lakukan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini memotivasi kita untuk bisa berkunjung ke sini. Ya Masya Allah ya. Insya Allah nanti kita minggu depan kita akan ke Mekah ya. Kita akan mencoba yang sama. Ingat di sana 100.000 kali. Masya Allah ya. Besar betul pahala yang Insya Allah kita dapatkan. Nah ini lagi Pak, boleh nanya-nanya Pak? Ya, Pak. Saya
Pak, Bapak dari mana Pak? Balikpapan. Balikpapan. Oh sama-sama saya juga. Iya. Saya dari Berau. Oh, Berau. Pak, saya mau nanya, Bapak kenapa kok harus sholat di sini Pak? Kenapa? Kenapa sholatnya di sini? Tidak sholat di hotel aja? Karena di sini lebih makbul. Lebih makbul. Terus apa lagi Pak? Apa itu? Iya lebih makbul pokoknya. Lebih utama Pak ya? Daripada Pak ini yang lainnya. Oke, makasih Pak ya. Alhamdulillah sih. Ini ya, jadi insyaallah ada 2 orang sama jawabannya. Lebih makbul, lebih utama. Demikian sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.